Hal ini sering dikeluhkan oleh orang tua, mengapa kok anaknya tidak bisa diam, atau kenapa kok tidak bisa seperti anak tetangga yang diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai informasi seputar kesehatan anak. Mungkin Sweet Mom di sini masih awam atau jarang mendengar tentang sensori integrasi. Padahal sensori integrasi ini penting dan erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Sistem syaraf bekerja menerima informasi dari sistem panca indera yang kemudian dijadikan respon motorik atau gerak yang tepat. Hal inilah yang dikatakan sebagai sensori integrasi. Sistem sensori ini biasa kita kenal dengan sistem indera. Kita ketahui bahwa sistem indera kita ada 5, yaitu panca indera. Ketika sistem integrasi ini ada 3 tambahan indera, yakni yang pertama adalah vestibular atau keseimbangan, kemudian yang kedua adalah proprioseptif atau gerak sendi atau kontraksi otot, kemudian yang ketiga adalah interoception atau kesadaran tubuh. Nah, jadi jumlah sensori indera ini ada 8. Oke, kita akan mulai membahas satu-satu fungsi dari sistem indera ini dan apa kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah taktil atau sentuhan. Jadi, indera ini yang bekerja adalah kulit. Kita ketahui bahwa kulit ini ada di seluruh tubuh kita. Organ ini membuat kita beradaptasi mengenai sentuhan, tekanan, rasa nyeri, dan juga suhu. Orang tua bisa menstimulasi anak dengan mengenalkan berbagai macam tekstur, baik tekstur kasar, halus, kemudian suhu, baik dari suhu ruang, kemudian suhu dingin, atau suhu hangat. Ketika anak tidak terstimulus bagian taktilnya, kemungkinan akan menghadapi masa adaptasi yang lebih susah, baik adaptasi dengan orang baru, lingkungan baru, atau terhadap suhu lingkungan, dan juga masalah terhadap problem solvingnya. Jadi untuk merangsang indera ini bisa diberikan mainan dengan tekstur kasar seperti kacang-kacangan atau kain dengan permukaan kasar, kemudian dapat diberikan play-doh atau mainan slime yang lengket-lengket supaya dia juga beradaptasi dengan tekstur kasar, tekstur halus, dan juga tekstur basah. Yang kedua adalah olfaktori atau indera penciuman. Jadi di sini berada pada syaraf-syaraf yang ada di hidung. Jadi bisa dikenalkan anak mengenai aroma-aroma baik dari aroma makanan ataupun aroma lingkungan dan juga aroma dari tubuh seseorang. Orang tua bisa memberikan stimulus dengan memberikan botol aroma atau dari aroma makanan kalau anaknya sudah empati, kemudian dari botol aromaterapi. Kalau indera ini tidak terstimulus dengan baik, maka akan mengalami hambatan, anak susah beradaptasi dan juga menjadi pemilih makanan. Kemudian yang ketiga adalah pendengaran atau auditori. Jadi indera ini yang bekerja adalah telinga, di mana anak harus bisa membedakan mana suara yang perlu didengar dan mana yang tidak untuk didengar. Ketika anak dipanggil, maka dia tidak hanya sekedar menoleh ke sebarang arang, tapi menoleh tepat ke sumber suara. Bisa juga diamati ketika anak melempar sesuatu atau menjatuhkan barang, apakah responnya melihat benda itu atau tidak. Hal ini berfungsi untuk proses belajarnya kelak, di mana ketika ia akan sekolah, ia akan bisa membedakan mana suara yang perlu didengar dan mana yang tidak, mana suara yang berasal dari guru, mana suara dari teman yang harusnya tidak didengarkan. Kemudian bagaimana anak fokus pada satu suara meskipun ada suara yang lain. Kemudian yang keempat adalah gustatori atau indera pengecap. Hal ini berkaitan dengan pergerakan lidah, rahang, dan juga mulut. Bisa dirangsang dari rasa, tekstur, maupun suhu dari makanan yang masuk ke mulut. Gustatori ini harus mampu mengontrol pergerakan lidah dan juga rahang, bagaimana ia dapat mengunyah makan, kemudian menelan, dan persiapan ketika dia berbicara. Stimulus ini bisa diberikan dengan memberikan makanan dengan variasi tekstur, baik dari bubur, kemudian atau makanan lembek, kemudian makanan yang kenyal, ataupun makanan yang kering dan kasar. Bisa dikenalkan dengan makanan bersuhu dingin, hangat, maupun suhu ruang.
Jika tidak terstimulus dengan baik, maka anak akan menjadi pemilih makanan dan juga kesulitan berartikulasi ketika ia berbicara. Yang kelima adalah visual atau indera penglihatan. Input ini bagaimana kita melihat objek dan menginterpretasikannya untuk menjadikan respon. Untuk menstimulasinya, pada anak usia kurang dari 1 tahun bisa diberikan mainan dengan jarak dekat, kemudian latih pergerakan bola matanya. Jadi ketika diberikan mainan, jangan hanya terfokus pada benda yang ada di depannya, tapi gerakan benda itu ke kanan, kemudian ke kiri, hingga bola matanya mengikuti benda itu. Kenapa ini penting? Karena ini berpengaruh pada persiapan ia sekolah. Jadi sebelum anak sekolah ada namanya piramida learning atau piramida pembelajaran. Di situ bagian yang paling bawah adalah anak harus mempelajari 8 sensori ini. Jadi 8 sensori ini harus terstimulus dengan baik. Kemudian ketika ada di fase yang atas ada namanya okular motor. Pada okular motor kontrol ini anak akan belajar bagaimana pergerakan bola mata, ia dapat melihat tulisan di depan, kemudian dapat menyalinnya di buku. Hal ini sangat berpengaruh ketika ia menulis, kemudian membaca, dan juga melihat orang, fokus terhadap guru dan tulisannya. Kemudian yang keenam, ini yang tambahan adalah interoception. Interoception ini adalah perasaan yang berasal dari tubuh, seperti ketika kita merasakan lapar, kemudian bagaimana menahan BAB, menahan BAK, kemudian bagaimana rasanya kenyang. Ini juga harus distimulasi sejak ia bayi, utamanya ketika dia memasuki empati. Karena ketika ia tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kenyang atau lapar, kita tidak bisa mengevaluasi apakah anak ini kebutuhannya cukup atau tidak. Lalu bagaimana anak juga harus bisa membedakan mana sakit perut karena lapar atau karena gangguan. Jika anak tidak bisa membedakan rasa sakit karena lapar atau karena gangguan, maka orang tua pun tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketujuh adalah proprioseptif atau gerak sendi dan juga kontraksi otot. Kadar proprioseptif ini sebenarnya sudah ada sejak ia bayi. Ini bisa dilihat dari perkembangan motorik kasarnya. Misalkan berapa lama anak merangkak, kemudian jalannya sudah sejauh mana, kemudian duduknya sampai berapa lama. Ini bisa dideteksi saat ia bayi. Kadang beberapa orang tua sekarang membatasi gerak anak seperti merangkak atau berjalan hanya di satu ruangan itu, sehingga ketika ia tumbuh menjadi anak-anak dan sudah bisa berjalan dan mengeksplorasi ruang yang lebih, maka anak cenderung geraknya lebih aktif. Hal ini sering dikeluhkan oleh orang tua, mengapa kok anaknya tidak bisa diam, atau kenapa kok tidak bisa seperti anak tetangga yang diam, padahal anak hanya menyalurkan proprioseptif ini yang tidak didapatkan saat ia bayi. Yang kedelapan terakhir adalah vestibular. Vestibular ini adalah keseimbangan. Ini ada di organ bagian otak kecil dan juga di telinga bagian rumah siput. Vestibular ini berkaitan dengan proprioseptif untuk mengontrol gerakan, kemudian aware terhadap lingkungan dan juga peka terhadap apa yang ada di sekitar. Untuk menstimulasinya bisa dilakukan dengan pergerakan kepala, jadi gerakan kepala ke atas, kemudian ke bawah, ke samping, kemudian gerakan memutar. Hal ini bisa meningkatkan keseimbangannya yang berpengaruh juga pada proprioseptifnya tadi. Jadi itu tadi 8 sensori yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Ajak anak bermain dengan permainan yang ada di sekitarnya atau permainan yang mendukung seluruh sensori yang ada di tubuhnya agar sistem sensorinya bekerja dengan maksimal. Jangan batasi ruang gerak anak agar anak bisa mengeksplor berbagai hal dan mengamati problem solving yang ada pada dirinya secara mandiri. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.